Ibu Darmawati dan Ibu Ariadi untuk bisa mengambil tempat. Baik, selamat pagi Pak Tel, Bunda Ustaz, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu berdua. Pada kesempatan ini kita akan mulai dengan kegiatan sosialisasi mengenai kanker oleh Badan Komunitas Kanker Nasional. Oleh karena itu, harap tenang agar kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu dan Mewati untuk memperkenalkan diri dan mempresentasikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan mewakili, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh dewan guru, terima kasih atas waktunya. Beserta teman-teman tenaga didik, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti penyuluhan kami hari ini. Nama saya Darmawati Ahlimadia Kebidana sebagai penyuluh dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia atau yang sering disingkat YKKI. Jadi Bapak Ibu sekalian beserta teman-teman bisa kita lihat langsung saja kita lihat. Ini adalah grafik pasien kanker di Indonesia pada tahun 2022 dengan 5 kasus baru tertinggi. Yang pertama ada pada kanker payudara, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker usus besar dan kanker hati. Sedangkan ini adalah grafik 5 kematian tertinggi di Indonesia. Yang pertama ada pada kanker paru-paru, kanker hati, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker usus besar. Jadi Bapak Ibu sekalian beserta teman-teman bisa diinformasikan sama keluarga di rumah yang sampai saat ini masih merokok agar tetap jaga kesehatan. Karena yang mana kita lihat bersama bahwa angka kematian tertinggi ada pada kanker paru-paru. Nah, sehingga ada tujuan dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Yang pertama yaitu mengenali faktor pemicu dan gejala kanker. Yang kedua, cara mudah deteksi dini kanker. Dan yang ketiga, tips hidup sehat untuk mencegah kanker. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin sudah ada yang tahu apa itu kanker? Penyakit yang mematikan, berbahaya. Ada yang lain? Atau mungkin ada yang mengartikan kanker itu adalah kantong kering? Iya, baik. Banyak yang mengartikan. Namun dari segi medis perlu kita ketahui bahwa kanker merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal atau abnormal. Nah, sel kanker ini berawal dari yang namanya tumor. Sedangkan tumor terbagi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Nah, tumor jinak adalah benjolan kecil yang tidak sakit, tapi apabila tetap dibiarkan dan tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berubah sifat menjadi tumor ganas. Dan kalau sudah menjadi tumor ganas, itulah yang dinamakan dengan kanker. Sel kanker bisa berpindah ke bagian tubuh lain melalui pembuluh darah, atau istilah medisnya metastasis. Tumor juga bisa tumbuh di bagian tubuh mana saja. Ini contohnya yang ada pada punggung, kaki dan tangan, leher, dan juga pundak. Nah, baik, ada faktor-faktor pemicu terjadinya kanker. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Jadi apabila dalam silsilah keluarga seperti kakek, nenek, ayah atau ibu kandung sebelumnya mengalami penyakit kanker, maka generasi berikutnya atau anak cucunya beresiko tinggi juga terkena kanker. Kemudian yang kedua yaitu faktor kimia dan faktor fisika. Yang dimaksud dengan faktor kimia adalah polusi udara yang kita hirup sehari-hari, seperti asap kendaraan, asap pabrik, asap
pembakaran sampah, dan yang paling berbahaya adalah asap. Baik. Nah, sedangkan dari faktor fisika, yaitu pancaran radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh suatu benda. Contohnya adalah HP. Jadi penggunaan HP yang terlalu lama, atau misalnya menelpon dalam waktu 15 menit saja, kita akan mulai rasakan panas pada telinga. Yang mana rasa panas itulah kelamaan akan merusak sel jaringan saraf otak, sehingga mengakibatkan yang namanya kanker otak. Apalagi kalau penggunaan HP-nya sambil dicas, radiasinya akan meningkat 1000 kali lipat dibanding penggunaan HP biasanya. Nah, baik, selanjutnya yaitu makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen atau bahan pengawet. Jadi ada 3 contoh bahan pengawet yang tidak boleh dicampurkan dengan makanan. Yang pertama yaitu formalin, yang kedua borax atau pengenyal, yang ketiga pewarna dan pemanis buatan. Karena ketiga bahan pengawet ini sangat berbahaya dan tidak boleh dicampurkan dengan makanan. Tapi masih ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, biasa mencampurkan ketiga bahan pengawet ini ke bahan makanan bungkusan, kalengan, bahkan daging dan ikan yang biasa ada di pasaran. Selanjutnya yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini contohnya yang kebiasaannya sering begadang atau kurang tidur, rentan stres, suka mengkonsumsi daging olahan seperti bakso, sosis, nugget, salome, suka mengkonsumsi minuman yang bersoda, beralkohol, dan kebiasaan merokok. Nah, selanjutnya yaitu cara pengolahan makanan yang salah. Jadi teman-teman sekalian bisa diinformasikan sama keluarga di rumah bahwa untuk penggunaan minyak goreng itu tidak boleh digunakan lebih dari 3 kali. Apalagi kalau warna minyak gorengnya sudah coklat kehitaman, sebaiknya dibuang karena sudah mengandung yang namanya radikal bebas yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, yang mana apabila kesehatan tubuh sudah terganggu, itu rentan terjangkit virus. Salah satu contoh virus yang ada HPV atau human papillomavirus yang menyerang di bagian alat kelamin. Sedangkan virus hepatitis B menyerang di bagian fungsi hati atau kanker hati. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian beserta teman-teman, ini adalah faktor-faktor pemicu terjadinya kanker. Nah, baik, kita lanjut ke materi kanker paru-paru. Nah, seperti yang kita lihat di grafik bahwa kanker paru-paru merupakan jenis kanker pembunuh nomor 1 di Indonesia. Kanker paru-paru biasanya terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Teman-teman, ada yang tahu kira-kira siapa saja yang lebih beresiko tinggi terkena kanker paru-paru? Perokok. Namun, perlu kita ketahui bahwa perokok ini terbagi 2 teman-temannya. Yang pertama adalah perokok aktif atau orang yang menghisap rokok secara langsung. Yang kedua perokok pasif, bukan kita yang merokok tapi sekeliling kita yang merokok dan ikut menghirup asapnya. Yang ketiga polusi udara seperti asap kendaraan, asap pabrik. Yang keempat pekerjaan yang berhubungan dengan keramik, asbes, tambang, pekerja pabrik industri, petani dan lain-lain. Nah, pada tahap awal kanker paru-paru ini tidak menyebabkan gejala apapun. Biasanya gejalanya akan muncul apabila perkembangan kanker telah mencapai tahap tertentu, seperti mengalami batuk secara berkelanjutan hingga mengalami batuk darah. Yang kedua, selalu terasa kehabisan nafas dan rasa nyeri di dada. Yang ketiga, kelelahan tanpa alasan. Dan yang keempat, penurunan berat badan dan hilangnya nafsu makan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa kita lihat ini adalah contoh penderita kanker paru-paru. Nah, yang mana ini paru-parunya sudah kita bahkan sampai ke usus. Nah, kembali kita lanjut ke materi kanker serviks. Jadi kanker serviks ini merupakan jenis kanker pembunuh nomor 2 pada wanita di Indonesia. Jadi perlu kita ketahui bahwa bentuk rahim yang normal pada wanita seperti ini. Namun ada 3 bagian yang rentan terkena kanker. Yang pertama yaitu ada namanya leher rahim atau serviks. Yang kedua badan rahim atau endometrium. Dan yang ketiga di indung telur atau ovarium. Nah, baik teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu. Wanita
Yang pertama yaitu wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Baik. Nah, kita lanjut. Aman kok? Aman? Baik, kita lanjut. Nah, yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah ini. Dan yang terakhir, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau borok. Baik, kita lanjut yang kedua, wanita yang lebih beresiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau endometrium. Yang pertama yaitu wanita yang tidak pernah melahirkan. Kemudian yang kedua, wanita yang menstruasi terlalu cepat di bawah usia 10 tahun, ataupun sebaliknya wanita yang terlambat menopause di atas 50 tahun, dan yang terakhir obesitas atau kegemukan. Nah, ada yang ketiga, wanita yang lebih beresiko tinggi terkena kanker yang ada di indung telur atau ovarium. Yang pertama yaitu penggunaan pil KB lebih dari 5 tahun. Yang kedua, mengkonsumsi obat-obatan yang meningkatkan kesuburan. Dan yang terakhir, tumbuhnya tumor pada indung telur yaitu myom dan kista. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada yang tahu myom dan kista? Pernah dengar myom dan kista? Baik. Jadi myom dan kista itu berbeda teman-temannya. Myom adalah daging yang tumbuh, sedangkan kista adalah gelembung berupa cairan darah bercampur nanah. Jadi sama-sama benjolan, tapi isinya yang membedakan. Jika benjolan tersebut itu isinya berupa daging, berarti namanya adalah myom. Tapi kalau isinya berupa cairan, baik darah maupun nanah, berarti namanya adalah kista. Jadi ini adalah perbedaan myom dan kista. Teman-teman, ada yang pernah dengar istilah angkat rahim? Ini adalah rahim pada wanita yang sudah diangkat. Dan ibu ini adalah penderita kista, yang mana pada awalnya kami kira ibu ini sedang hamil karena perutnya besar. Tapi setelah dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG, ternyata yang ada di dalam perutnya bukan janin, melainkan kista. Dan ini adalah proses pengangkatan melalui operasi yang berat kistanya mencapai 40 kg. Nah, ini adalah kista yang mencapai 6 kg. Dan ini adalah myoma rahim berupa gumpalan daging. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada gejala-gejala awal terjadinya kanker serviks. Yang pertama yaitu adanya pendarahan yang tidak normal seperti flek atau bercak pada saat setelah melakukan hubungan intim suami istri di luar masa haid atau pada saat menopause. Yang kedua, adanya bau yang tidak sedap yang tidak bisa dihilangkan walaupun sudah diobati. Yang ketiga, rasa sakit setiap kali melakukan hubungan intim suami istri. Yang keempat, mengalami masa haid yang lebih berat dan lebih panjang daripada biasanya. Dan yang terakhir, iritasi di sekitar alat kelamin. Namun ada cara mendeteksi kanker serviks. Yang pertama yaitu dengan cara pemeriksaan pap smear. Yang kedua, pemeriksaan IVA atau infeksi visual asam asetat. Nah, kedua pemeriksaan ini bisa dilakukan di rumah sakit maupun puskesmas terdekat. Namun, yang boleh melakukan kedua pemeriksaan ini hanya wanita yang sudah menikah saja. Jadi, teman-teman yang belum menikah itu tidak dianjurkan. Jadi, yang boleh melakukan kedua pemeriksaan di atas hanya wanita yang sudah menikah, yang usianya 30 tahun ke atas. Dan itu bisa melakukan salah satu pemeriksaan 1 kali dalam waktu 2 tahun. Nah, itu bisa diinformasikan sama keluarga di rumah teman-temannya. Nah, baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu kanker payudara. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira kanker payudara ini bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan?
Betul sekali. Jadi kanker payudara ini merupakan jenis kanker pembunuh nomor 1 pada wanita di Indonesia. Tapi perlu juga kita ketahui bahwa bukan hanya wanita atau perempuan saja yang bisa terkena kanker payudara. Laki-laki juga bisa. Namun perbandingannya 1:100, 1 laki-laki dan 100 wanita. Nah, kenapa wanita lebih beresiko tinggi terkena kanker payudara? Karena biasanya wanita setelah melahirkan tidak mau menyusui. Kemudian yang kedua, wanita yang mau menyusui hanya dengan sebelah payudaranya saja. Jadi payudara yang sebelahnya yang tidak pernah disusui beresiko tinggi terkena kanker. Dan yang terakhir, obesitas atau kegemukan. Nah, ada gejala-gejala awal terjadinya kanker payudara. Yang pertama yaitu adanya benjolan di sekitar payudara. Jadi teman-teman sekalian, ini biasanya keluhan ini biasanya banyak dialami oleh teman-teman yang masih SMP, SMA, itu banyak yang mengalami benjolan di sekitar payudaranya. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya wanita yang sudah melahirkan dan tidak menyusui itu terkena kanker ataupun tumor di payudara. Jadi banyak teman-teman yang mengalami masih SMP, SMA itu sudah ada benjolan di payudaranya. Jadi itu perlu kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya bintik-bintik atau kutil-kutil di kulit payudara, disertai rasa gatal yang amat sangat baik di bagian luar maupun di bagian dalam payudara. Dan ibu ini adalah penderita kanker payudara yang mana sudah melakukan proses operasi beberapa tahun yang lalu, namun kankernya muncul kembali, ada muncul bintik hitam dan kutil-kutil. Nah, karena kanker ini bisa diberatkan seperti rumput Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kalau kita cabut rumput, masih ada akar yang tersisa, lama-kelamaan akan tumbuh kembali. Nah, ini adalah penderita kanker payudara pada laki-laki yang payudaranya sudah bernanah. Ini yang payudaranya sudah bernanah. Dan ini yang sudah melakukan proses operasi. Tapi teman-teman saya ingatkan kembali bahwa proses operasi tidak menjamin 100% kesembuhan. Karena apabila daya tahan tubuh seseorang menurun, itu bisa mengakibatkan kankernya muncul kembali. Nah, baik teman-teman sekalian, ada pun cara mendeteksi kanker payudara. Yang pertama yaitu dengan cara pemeriksaan mamografi. Yang kedua skema sadari atau sadar memeriksa payudara sendiri. Nah, pemeriksaan mamografi ini hanya bisa dilakukan oleh wanita saja. Dan ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit, di puskesmas belum ada. Ya, dengan cara memasukkan payudara ke dalam alat yang namanya mamotes, kemudian hasilnya akan keluar berupa foto seperti ini. Yang mana gambar pertama payudaranya masih normal, yang kedua sudah ditumbuhi tumor, dan yang ketiga sudah positif terkena kanker. Sedangkan untuk pemeriksaan skema sadari atau sadar memeriksa payudara sendiri, nah ini bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan. Nah, sebaiknya teman-teman lakukan di rumah, di depan cermin, dengan cara sedekat telanjang, baik itu sebelum mandi maupun sesudah mandi, dengan cara atau beberapa gerakan seperti yang ada di atas. Nah, ini bisa dilakukan setiap kali sebelum maupun sesudah mandi untuk memastikan apakah ada benjolan atau tidak di sekitar payudara yang terjadi. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, setelah tadi saya jelaskan apa itu kanker, faktor pemicu kanker dan gejala-gejalanya, sekarang kita akan masuk ke materi yang paling penting. Nah, yaitu materi pencegahan. Nah, kenapa saya katakan materi paling penting? Karena untuk apa mengetahui apa itu kanker, faktor pemicu kanker dan gejala-gejalanya kalau kita tidak tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, apakah di antara Bapak Ibu sekalian dan teman-teman setuju kalau saya mengatakan lebih baik kita mencegah daripada mengobati? Nah, baik. Nah, kalau begitu silahkan disimak baik-baik. Cara pencegahan kanker dan tumor ada dua cara. Yang pertama yaitu cara menghindari kanker dan tumor dari luar. Nah, yang pertama silahkan lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Yang kedua, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti
berbuah dan sayur. Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging, jeroan. Kemudian yang keempat, hindari makanan dan minuman yang mengandung zat pengawet. Contoh kecilnya mie instan, makanan bungkusan, makanan kalengan. Dan yang terakhir, lakukan olahraga secara teratur. Nah, kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari nomor 1 sampai nomor 5 yang mana yang paling sulit kita lakukan? Ada yang keempat, ketiga, kelima, keempat, ada yang semua? Iya. Nah baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau sempat saya tanya satu persatu, pasti jawabannya akan berbeda-beda. Kenapa? Karena pola hidup manusia juga berbeda-beda. Nah, namun hasil survei dari yayasan kami, ternyata yang paling banyak ditemukannya itu sulit menghindari makanan dan minuman yang mengandung zat pengawet. Nah, sama dengan jawaban teman-teman tadi, karena pada saat sekarang ini makanan dan minuman yang ada di sekeliling kita itu rata-rata sudah mengandung pengawet. Bahkan kita tidak bisa membedakan lagi yang mana mengandung pengawet dan mana juga yang tidak. Itu tandanya cara pencegahan dari luar belum bisa kita maksimalkannya. Kalau begitu teman-teman sekalian, silahkan lakukan cara pencegahan dari dalam. Ada dua cara. Yang pertama yaitu silahkan lakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh. Nah, yang mana suntikan ini dilakukan 3 kali dalam waktu 6 bulan. 1 kali di bulan pertama, dan 1 kali di bulan kedua, dan 1 kali di bulan ke-6. Namun suntikan ini teman-teman hanya bisa dapatkan di rumah sakit, di puskesmas belum ada. Dan biayanya itu tidak ditanggung BPJS. Itu biasanya 1 kali suntikan sekitar 1.500.000. Dikalikan 3, 4.500.000. Mahal apa murah? Namun mungkin masalah mahal murahnya itu relatif teman-temannya. Karena biasa juga kalau kita tanya orang sehat, itu biasanya jawabannya sangat mahal. Tapi coba kalau kita tanya orang sakit, 4.500.000 itu katanya tidak ada apa-apanya lagi. Dan suntikan ini sebenarnya paling bagus dilakukan untuk teman-teman yang belum menikah atau yang belum pernah melakukan hubungan seks. Nah, itu lebih bagus untuk dilakukan untuk pencegahan kanker cervix. Ya, tapi walaupun misalnya yang sudah menikah itu juga bisa. Tapi lebih dianjurkan yang belum menikah. Nah baik, mungkin kalau yang sekarang teman-teman sekalian sulit untuk menjangkau poin pertama ini alasan karena masih terlalu mahal atau mungkin ada beberapa faktor yang lain, tidak apa-apa. Masih ada cara yang kedua. Nah silahkan teman-teman konsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker atau namanya ribosome inactive protein. Nah zat anti kanker ini memiliki beberapa fungsi teman-teman. Yang pertama yaitu mampu memblokir pertumbuhan sel kanker. Yang kedua mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker. Dan yang paling penting yang ketiga mampu mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya tanpa merusak sel jaringan normal yang ada di sekitarnya. Nah kalau kita lihat fungsi dari zat anti kanker ini hampir sama dengan fungsi kemoterapi yang ada di rumah sakit. Tapi yang kita ketahui bahwa kemoterapi di rumah sakit itu memiliki efek samping. Nah contohnya rambut rontok, kulit kering bahkan hitam, mual muntah, bahkan ujung-ujungnya ada yang sampai kematian. Karena kemoterapi ini mampu mematikan sel kanker, tetapi juga ikut mematikan sel normal yang ada di sekitarnya. Nah misalnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau saya kasih pilihan, lebih baik pencegahan dan pengobatan kanker dan tumor secara alami atau kimia, lebih pilih yang mana? Baik, kalau begitu silahkan cari tumbuhan ini. Ada yang tahu tumbuhan ini Bapak Ibu teman-teman? Ada yang pernah lihat tumbuhannya? Ada yang tahu tumbuhannya namanya apa? Baik, jadi ini namanya telur putih. Pernah dengar telur putih? Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwa telur putih ini berbeda dengan kunyit putih, temulawak, jahe, kunyit
Nah, ini lingkaran putih di dalamnya, jadi di dalam dan di luar lingkaran ini warnanya warna putih. Kalau warna kuning tengahnya berarti namanya temulawak. Kalau isinya kecil-kecil bergelantungan seperti kaca, nah itu namanya kunyit putih. Kalau dicium bau mangga berarti itu namanya kunyit mangga. Kalau isinya abu-abu kehitaman berarti namanya telur hitam. Jadi semuanya berbeda teman-temannya. Jadi telur putih ditandai dengan bunganya warna pink pekat, umbinya besar dan warna putih di dalamnya. Jadi teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa telur putih ini menurut Hermanto mampu menghambat bahkan mempertimbang perkembangan sel kanker 78 sampai 86% tingkat keberhasilannya, sehingga telur putih ini dikenal luas sebagai tanaman anti kanker. Namun selain itu telur putih ini juga memiliki fungsi senyawa flavonoid, tanin, sapalin dan kurkumin pada rimbang telur putih, yang mana keempat senyawa ini memiliki fungsi untuk melindungi mukosa lambung, jadi sangat baik bagi riwayat kronis dan nyeri lambung. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan perubahan kolesterol hepatik menjadi darah empedu sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Kemudian yang ketiga, dapat membantu mengendurkan vena dan arteri dan meringankan kerja jantung sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol, dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi pengumpalan darah pada pembuluh darah sehingga dapat mengobati penyakit ambeien atau wasir. Nah, kemudian selanjutnya dapat menghambat penyerapan glukosa pada usus halus sehingga dapat mengobati penyakit diabetes. Kemudian dapat menghambat aktivitas enzim samin oksidasi atau pembentukan asam urat. Kemudian dapat mengatasi masalah peradangan pada sinus dan mencegah virus dan bakteri masuk ke dalam sel sehingga telur putih ini juga dapat mengobati penyakit sinusitis. Kemudian berikutnya memiliki aktivitas analgesik atau peredah nyeri yang sangat kuat sehingga telur putih ini juga sangat baik bagi wanita yang mengalami nyeri haid yang berlebihan. Kemudian yang terakhir dapat menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans atau penyebab terjadinya keputihan. Jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, nah perlu kita ketahui bahwa telur putih ini selain untuk mencegah dan mengobati kanker dan tumor, juga sangat baik untuk riwayat penyakit kronis dan nyeri lambung, kolesterol, darah tinggi, ambeien, asam urat, diabetes, sinusitis, nyeri haid dan keputihan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada yang mengalami salah satu riwayat penyakit di atas? Apa itu? Nyeri haid, nyeri lambung, sinusitis. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Jadi kalau misalnya di antara Bapak Ibu dan teman-teman ada yang mengalami salah satu riwayat penyakit di atas, bahkan riwayat penyakitnya lebih dari satu, itu silahkan konsumsi telur putih. Cukup konsumsi telur putih 1 kali sehari saja setelah makan. Jadi sama halnya kita lakukan pencegahan kanker dan tumor, itu sudah mengobati riwayat penyakit yang lain. Kecuali yang sudah positif terkena kanker, tumor, miom, kista, itu silahkan dianjurkan konsumsi 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, setelah makan secara rutin terus-menerus sampai dinyatakan sembuh. Nah baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut ke informasi paling penting untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membuka sesi tanya jawab dulu. Jadi mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke penjelasan. Terima kasih Ibu. Jadi kanker ini adalah sebuah penyakit yang tidak diinginkan oleh semua orang, ya kan? Diingin semua orang. Faktor penyebab itu bisa bermacam-macam dan penanganannya juga bermacam-macam. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ibu guru, adik-adik yang ingin bertanya. Silahkan 3 orang penanya pertama.
Siapa yang mau bertanya silakan. Cis. Yang di belakang ada yang di belakang sini siapa? Ayo. Jangan malu-malu. Jadi udah satu. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Zara Nakwal. Di sini saya ingin bertanya. Tadi Ibu menjelaskan tentang kanker payudara. Nah, kanker payudara itu kenapa bisa kena laki-laki? Tadi yang dijelaskan di perempuan itu karena menyusui yang menggunakan sabun. Itu saja. Jadi kalau laki-laki itu kenapa? Terima kasih. Apa ada lagi? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke. Jadi kenapa katanya laki-laki bisa terkena kanker payudara? Nah, sedangkan kalau wanita tadi sudah ada yang dijelaskan bahwa wanita bisa terkena kanker payudara karena setelah melahirkan tidak mau menyusui ataupun mau menyusui tapi hanya dengan sebelah payudaranya saja. Kenapa laki-laki bisa terkena kanker payudara? Itu biasanya karena dari faktor genetik atau keturunan. Nah, ataupun kalau dia tidak ada dari faktor genetik atau keturunan, itu bisa kita lihat lagi dari pola tubuh. Nah, itu bisa terkena hormonnya dan itu bisa terkena kanker. Jadi tidak menutup kemungkinan laki-laki perempuan itu bisa terkena kanker payudara. Dan untuk perempuan juga kita tidak bisa pastikan bahwa yang bisa terkena kanker payudara itu hanya wanita yang sudah melahirkan dan tidak menyusui. Tapi banyak kondisi sekarang yang wanita yang masih gadis, yang masih usia SMP, SMA itu sudah ada terkena kanker payudara, sudah ada benjolan atau tumor di payudaranya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi kanker payudara ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, mau itu usia muda, dewasa maupun lanjut usia itu bisa terjadi. Nah, mungkin ada lagi teman-teman atau cukup atau masih ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari teman kita yang di sana? Cukup? Nah, baik. Mungkin yang lain ada lagi? Baik, tidak yang mau bertanya lagi, silakan. Atau mungkin tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya yang bertanya. Nah, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian di sini ada yang punya tumbuhan tebu putih di rumah? Tidak ada. Tapi pernah lihat tebu putih? Nah, baik, selama kami keliling kota Kupang bahkan sampai di Kabupaten Kupang sudah kurang lebih 4 bulan, itu saya belum ada temukan yang namanya tebu putih. Yang ada itu kunyit putih dengan temulawak, berbeda. Nah, itu biasanya kita lihat hampir sama daunnya tapi isinya yang membedakan, bunganya yang membedakan. Nah, mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu sekalian di sini ada yang mau melakukan pencegahan kanker dan tumor dengan konsumsi tebu putih? Ada?
Ada, tapi belum ada tumbuhannya. Ada yang mau dapatkan tumbuhan telur putih secara gratis? Silahkan datang langsung di kantor pusat kami di Makassar. Atau mungkin ada yang sudah pernah ke Makassar? Sudah banyak yang sering ke Makassar. Ya, bisa mampir di kantor pusat kami, itu nanti dikasih secara gratis bibit telur putih. Iya, karena kalau untuk di Kota Kupang sendiri kami belum ada temukan telur putih. Takutnya juga susah tumbuh karena Kota Kupang terlalu panas. Iya. Tapi akhir-akhir ini sudah sering hujan ya. Iya. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebenarnya kenapa kami dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia melakukan penyuluhan seperti saat ini ke berbagai daerah, karena sebenarnya kita itu mencari penderita kanker yang kurang mampu. Jadi kalau misalnya di antara Bapak Ibu dan teman-teman ada kenalan, tetangga maupun kerabat yang mengalami penyakit kanker, silahkan hubungi kami. Nanti kami dari yayasan yang akan memberikan bantuan. Kalau misalnya ada penderita kanker yang kita temukan, yang pengobatannya itu harus dirujuk ke Makassar. Sedangkan di Makassar tidak ada keluarganya, tidak ada tempat tinggalnya. Jadi yayasan kami itu menyediakan yang namanya rumah singgah. Jadi bagi pasien yang dari luar kota berobat ke Makassar bisa minum gratis di sana, makan gratis, dan transport gratis ke rumah sakit. Jadi Bapak Ibu teman-teman silahkan hubungi kami apabila nantinya ada menemukan penderita kanker yang kurang mampu, baik itu pengobatannya di Kota Kupang maupun di Kota Makassar. Kalau untuk pengobatan di Kota Kupang sendiri itu juga kita akan lakukan pendampingan untuk pengobatan di Kota Kupang. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada kenalannya atau kerabatnya di luar Kota Kupang, mungkin udah di kabupaten atau di pulau luar Kota Kupang yang mau berobat ke Kota Kupang, tapi misalnya di Kota Kupang tidak ada tempat tinggal, itu juga kita fasilitasi untuk tempat tinggalnya selama berobat di Kota Kupang. Jadi teman-teman silahkan hubungi kami apabila nantinya ada menemukan penderita kanker yang kurang mampu. Nah baik teman-teman sekalian, mungkin karena tadi banyak yang mau melakukan pencegahan dari pengobatan kanker dan tumor dengan mengkonsumsi telur putih, tapi belum ada tumbuhan atau bibitnya. Dan tadinya kami bisa bagikan bibit telur putih ini secara gratis, tapi dengan cara diambil langsung di Kota Makassar. Mungkin sulit untuk mendapatkannya teman-temannya. Iya. Jadi teman-teman sekalian, tidak usah khawatir, karena sekarang itu kalau misalnya, tapi tenang dulu. Iya. Nah, karena saya mau kasih informasi paling penting untuk teman-teman sekalian yang mau melakukan pencegahan bahkan pengobatan kanker dan tumor dengan konsumsi telur putih, tapi belum ada tumbuhan, belum ada bibitnya, itu bisa konsumsi telur putih. Bagaimana caranya? Sekarang itu telur putih ada yang sudah diekstrakkan dalam bentuk kapsul. Silahkan teman-teman cari ekstrak telur putih yang sudah diekstrakkan dalam bentuk kapsul. Sekarang sudah banyak di pasaran. Hanya saja saking banyaknya masyarakat banyak mengeluh tidak tahu membedakan yang mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi kami dari yayasan merekomendasikan silahkan teman-teman cari ekstrak telur putih di Shopee. Ada yang punya aplikasi Shopee? Ada yang bawa HP-nya? Ya silahkan buka di Shopee. Ada yang bawa HP? Baik, jadi nantinya bisa kita atau mungkin Bapak Ibu guru ada yang bawa HP dan ada aplikasi Shopee-nya. Iya. Nah silahkan Bapak Ibu guru cari ekstrak telur putih yang bentuknya seperti ini. Saya lihatkan gambarnya. Nah bentuknya seperti ini. Namanya Arset Cerualia. Nah, kenapa dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia merekomendasikan Arset Cerualia? Karena 100% mengandung telur putih, tidak ada campuran lainnya. Dan ini juga kapsulnya terbuat dari bahan alami, jadi aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, satu botolnya ini isinya 9
Nah, kapan dikatakan sembuh tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, akses seluruhnya ini sudah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan atau BPOM dan didistribusikan oleh CPKM Nusantara dengan harga, ada yang dapat harganya berapa di Shopee Bapak Ibu? Dengan harga Rp450.000 per botolnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian cari di Shopee, itu harganya Rp450.000 per botolnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami dari Yayasan Kesehatan Kanker di Indonesia sudah bekerja sama dengan CPKM Nusantara. Jadi masyarakat yang mengikuti penyuluhan kami seperti saat ini mendapatkan potongan harga dari yang 450 menjadi Rp275.000 per botolnya. Baik, jadi kalau misalnya di antara Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada yang betul-betul membutuhkan produk ini, membutuhkan akses seluarnya ini atau ekstrak telur putih ini, itu bisa dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia bantu untuk melakukan pemesanan. Nah, itu nantinya khusus yang melakukan pemesanan hari ini pada saat berlangsungnya penyuluhan seperti saat ini yang mendapatkan potongan harga dari yang 450 menjadi Rp275.000 per botolnya, khusus yang melakukan pemesanan hari ini saja. Jadi misalnya kalau ada Bapak Ibu dan teman-teman yang betul-betul membutuhkan dan mau kami bantu dari yayasan pemesanannya, itu bisa melakukan pemesanan melalui kami. Nanti akan dibantu dengan kakaknya untuk mengisi kartu resmi dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan, yang melakukan pemesanan atau yang mendaftar nantinya untuk melakukan pemesanan itu yang betul-betul membutuhkan saja Bapak Ibu dan teman-teman ya. Karena yayasan tidak tidak membenarkan apabila ada pembatalan di kemudian hari, tidak bertanggung jawab apabila ada pembatalan di kemudian hari. Karena khusus yang melakukan pemesanan pada saat penyuluhan saja yang mendapatkan potongan harga dari 450 menjadi Rp275.000 per botolnya. Jadi kalau ada yang betul-betul membutuhkan dan mau kita bantu pemesanannya, silakan mendaftar nanti dibantu dengan kakak. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Nah, jadi saya ulangi kembali bahwa akses seluarnya ini atau ekstrak telur putih ini bukan hanya untuk mencegah dan mengobati kanker dan tumor saja, tapi bisa untuk riwayat makrois dan nyeri lambung, kolesterol, darah tinggi, ambeien, diabetes, asam urat, ambeien, dan apalagi nyeri air, keputihan, sinusitis, itu cukup konsumsi 1 kali sehari saja. Iya. Ada lagi? Apa ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah baik, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin sudah jelas semuanya. Yang paling penting tadi yang saya sampaikan, apabila di antara Bapak Ibu teman-teman sekalian ada yang menemukan penderita kanker yang kurang mampu, silakan hubungi kami. Nanti kami dari yayasan yang akan memberikan bantuan. Dan ataupun kalau ada di antara Bapak Ibu dan teman-teman yang membutuhkan kapsulnya dan mau yayasan bantu untuk pemesanannya untuk mendapatkan potongan harga dari 450 menjadi Rp275.000 per botolnya, itu nantinya bisa hubungi kami. Kita lakukan pendaftaran di sini sebelum kami kembali, karena hanya yang melakukan pemesanan pada saat berlangsungnya penyuluhan seperti ini yang dapat potongan harga. Nah baik Bapak